Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Putri Evia, NPM 20 100 1111111 Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta, dengan dosen Kasman Karimi, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Yang pertama, pengangguran normal. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja atau full employment. Para penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih bagus. Yang kedua, pengangguran siklikal. Diakibatkan karena berkurangnya permintaan agregat atau AD yang menyebabkan perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Yang ketiga, pengangguran struktural. Disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Contoh, adanya barang baru yang lebih baik. Ekspor produksi industri sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri turun. Pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Yang terakhir, pengangguran teknologi. Pengangguran dapat ditimbulkan oleh adanya pengganti tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, atau pengangguran diakibatkan oleh karena mesin dan kemajuan teknologi. Contohnya revolusi industri. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Dan yang keempat, setengah menganggur. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan teknologi mengganggu secara nyata dan penuh waktu. Pengangguran tersembunyi. Di banyak NSB, seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan TK yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi, banyak terjadi di sektor pertanian dan jasa. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi terutama di sektor pertanian dan perikanan. Contoh, pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Setengah menganggur. Orang yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja penuh waktu dan jam kerja jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin bekerja hanya 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi tarikat permintaan. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Dan yang ketiga, inflasi yang diimpor. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini bisa terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan menyebabkan inflasi. Yang kedua, inflasi tarikan permintaan. Demand pull inflation juga bisa terjadi pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Pada masa ini, pemerintah belanja melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa. Inflasi desakan biaya.
Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya, dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Inflasi yang diimpor. Inflasi yang bersumber dari kenaikan barang-barang impor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Contoh, efek kenaikan harga minyak kepada negara-negara barat dan pengimpor minyak. Terjadi stagflasi atau inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Berdasarkan pada kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Yang pertama, inflasi merayap atau galloping. Yang kedua, inflasi sederhana atau moderat. Yang ketiga adalah hiperinflasi. Yang pertama, inflasi merayap. Proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya, tingkat inflasi tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Inflasi sederhana. Inflasi mencapai 5% sampai 10% setahun. Inflasi yang tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tidak menghadapi hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Hiperinflasi. Inflasi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Kalau ada penyebutan kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.